Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas perilaku biaya, sebuah konsep penting yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Perilaku biaya atau cost behavior adalah suatu cara biaya berubah ketika tingkat aktivitas atau output berubah. Dengan memahami perilaku biaya, perusahaan dapat merencanakan anggaran, menentukan harga jual, dan menghitung laba secara lebih akurat. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total meskipun output berubah, namun hanya berlaku dalam batas tertentu yang disebut relevant range. Contohnya, sewa gedung, gaji tetap, atau biaya mesin. Namun, biaya tetap per unit justru berubah. Ketika produksi meningkat, biaya per unit akan menurun. Dalam praktiknya, beberapa biaya tetap berubah secara bertahap. Ini disebut biaya tetap bertahap. Misalnya, ketika perusahaan perlu menambah satu mesin baru setelah kapasitas mesin pertama penuh. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah sebanding dengan volume output. Semakin banyak unit produksi, semakin besar total biaya variabel. Namun, biaya variabel per unit akan tetap sama. Contohnya, bahan baku langsung, biaya listrik per unit, atau upah langsung berdasarkan jumlah unit. Yang ketiga, ada biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran memiliki dua komponen. Pertama ada biaya tetap, kedua ada biaya variabel. Contohnya, gaji seorang salesman yang terdiri dari gaji pokok ditambah komisi. Total biaya campuran akan naik seiring aktivitas, tetapi tidak dimulai dari nol karena komponen tetap di dalamnya. Yang keempat ada biaya bertahap atau step cost. Biaya bertahap adalah biaya yang tetap pada suatu rentang aktivitas, lalu naik level baru saat aktivitas melewati batas tertentu. Misalnya, tambahan tenaga kerja atau tambahan sewaan mesin ketika kapasitas sebelumnya penuh. Selanjutnya, memisahkan biaya campuran. Untuk keperluan analisis, biaya campuran perlu dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Ada 3 metode utama yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode high-low. Metode ini menggunakan 2 titik data, titik dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Langkahnya, yang pertama menghitung biaya variabel per unit dari selisih biaya dibagi selisih aktivitas. Yang kedua, hitung biaya tetap dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam biaya persamaan. Hasilnya adalah persamaan biaya yang terbentuk, total cost sama dengan A ditambah B dikali aktivitas. Kedua ada metode scatter graph. Metode ini dilakukan dengan membuat grafik scatter plot dari data biaya dan aktivitas. Dari grafik tersebut ditarik garis terbaik secara visual untuk melihat hubungan biaya dan aktivitas. Metode ini membantu mendeteksi apakah data memiliki hubungan linear atau outlier. Ketiga, metode least square atau regresi. Ini adalah metode paling ilmiah dan paling akurat, menggunakan perhitungan statistik. Metode regresi menentukan garis terbaik yang menggambarkan hubungan biaya dan aktivitas. Hasil regresi memberikan persamaan biaya beserta nilai R kuadrat, yaitu seberapa besar variasi variabel dijelaskan dalam aktivitas. Semakin tinggi R kuadrat, semakin baik model tersebut. Selanjutnya adalah multiple regression. Jika biaya dipengaruhi oleh salah satu faktor, misalnya jam mesin atau musim panas, maka digunakan regresi berganda. Metode ini memberikan persamaan biaya dengan 2 atau lebih variabel aktivitas, hasilnya memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat. Peran managerial judgment. Meskipun ada banyak metode statistik, penilaian manajerial tetap sangat penting. Pengalaman dan intuisi manajer seringkali menjadi dasar utama dalam menentukan perilaku biaya di dunia nyata. Itulah pembahasan mengenai perilaku biaya, mulai dari biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran, biaya bertahap, hingga metode pemisahan biaya campuran seperti high-low dan scatter graph dan regresi. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep yang sangat penting dalam akuntansi manajemen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.